Oke Om. Jadi kan kemarin itu saya habis bikin bagan proses yang terjadi di pengadilan, sistem antriannya. Nah, terus saya juga ngegambar eh, proses yang akan saya usulkan nanti sebelum dibikin aplikasinya. Kayak yang kemarin kan ada ketambahan mau konfirmasi kehadiran dan sebagainya itu. Karena Mm-mm. kan ini mau optimasi. Nah, jadi dosen saya itu kemarin nyuruh validasi lagi proses yang saya gambarkan itu sudah benar atau belum. Terus yang saya usulkan nanti sebelum dijadikan aplikasi itu disetujui apa enggak. Jadi kalau misalkan disetujui nanti langsung proses implementasi aplikasinya. Kalau belum nanti revisi lagi seperti itu Om. Ya. Oke, Saya mau share screen ya Om ya. boleh, silakan. Ini kelihatan nggak Om? Hmm, oke, bisa sih, tapi di Zoom sendiri ya, Oh iya. bisa. Nanti kalau kurang jelas bilang aja ya Om ya. Oke, Segini cukup tulisannya kebaca. kebaca sih, tapi ya agak harus dideketin emang. Udah cukup aman. Oke. Nah, jadi kan ini proses antrian yang sekarang ya Om. Saya gambar dulu yang ada yang terjadi saat ini di Pengadilan Agama Bintukan. Kemarin itu Mm-mm. berdasarkan hasil wawancara itu saya gambarnya kayak gini. Nah, yang pertama itu ini kan awal mulanya yang ini. Yang ini Ya, setelah jadwal sidang itu ditetapkan, kemudian ini peserta sidang. Setelah sidang itu dia melapor dulu ke protokol sidang. Benar ya ya Om? betul. Ya, Kemudian setelah melapor itu nanti di kantor protokol sidang itu memverifikasi data peserta sidangnya. Nah, kalau misalkan datanya sudah sesuai, eh, maka dia lanjut mengisi buku tamu. Kalau tidak sesuai, verifikasinya ditolak. Tadi kan yang sesuai tanggal ya Om. Kalau misalkan ya, sesuai, dia langsung isi buku tamu. Seperti itu ya Om. ya, betul. Nah, setelah mengisi buku tamu itu, dia dapat urutan dan ruang sidang sama protokolnya. Benar Ya Om? benar. Ya Nah, benar. kemudian peserta sidangnya masuk ke ruang sidang. Ya benar. Lalu di dalam ruang sidang itu si panitera ini membuat berita acara. Kalau misalkan semua peserta hadir, kemudian proses sidang kan dijalankan. Proses sidang dijalankan, kemudian ada jadwal sidang berikutnya. Ya, Nah, lalu kalau misalkan peserta tidak hadir, si hakim, ini kan hakim ya Om, hakim, hakim itu akan menjadwalkan ulang sidang. ya benar. Dan oleh jurusita memanggil ulang peserta sidang yang tidak hadir. Ya. Nah, di akhir prosesnya itu nanti jadwal persidangan ulangnya akan diterima oleh peserta. Paling sedikit dikoreksi. Mm. Kalau itu kan kalau pesertanya apakah semua peserta hadir? Nah, kalau Ya, semua peserta hadir, itu tetap hakim menentukan untuk sidang tundaan. Itu tetap hakim yang mengatur jadwalnya. kalau Datang misalkan hadir, kalau datang semua mediasi. Jadi nanti di proses persidangan hakim menyampaikan kalau perkaranya belum bisa dilanjut sebelum mediasi. Jadi mediasi dulu. Jadi nanti untuk jadwal selanjutnya, hakim itu menyampaikan untuk laporan hasil mediasi untuk sidang selanjutnya. Itu langsung disampaikan oleh hakim ke peserta sidang, ke para pihaknya. Kalau yang para pihaknya cuma datang satu pihak, contoh cuma penggugat, nah maka benar itu hakim menjadwalkan ulang untuk dipanggil kembali tergugatnya oleh mm, jurusita.
atau jurusita pengganti. Oh iya, berarti kalau misalkan hadir itu akan dilakukan mediasi seperti itu, Om. Ya, kalau hadir semua, penggugat Mm. sama tergugat, itu proses selanjutnya akan dilakukan mediasi. Mediasi Jadi itu di hari yang berbeda dengan sidang pertama. sidang pertama itu hakim menyampaikan untuk proses mediasi. Nanti para pihak itu disuruh memilih mediator mana yang akan jadi mediator mereka. Nah, kalau untuk jadwal mediasi itu tergantung dengan kesepakatan dengan mediatornya. Mm-mm. Itu biasanya hakim memberikan kesempatan untuk mediator mediasi itu biasanya 2 minggu, bisa 1 minggu atau 2 minggu. Mm-mm. Jadi di situ hakim udah bisa menentukan jadwal selanjutnya untuk laporan mediasi. Jadi sidang selanjutnya itu laporan mediasi seperti itu. Mm. Berarti harusnya ini setelah ini itu dia mediasi. Ya, kalau para pihaknya hadir semua, penggugat dan tergugat hadir semua, prosesnya mediasi. Tapi kalau Mm-mm. yang cuma penggugat tanpa hadirnya tergugat, maka benar yang Kenya bikin yang bawah itu Oh, memanggil iya. ulang ke sidang oleh jurusita. Itu yang dipanggil pihak yang nggak hadir. Mm-mm. Terus nanti mereka dapat jadwal lagi gitu ya, Om. Kalau misalkan yang nggak hadir. Ya benar. Iya. Jadi kalau Berarti di sini. peserta yang hadir itu langsung diberitahu pas saat sidang untuk tundaan jadwal sidangnya. Kalau untuk yang peserta nggak hadir di persidangan, itu akan disampaikan melalui surat tercatat oleh jurusita. Seperti itu. Jadi yang satunya dikasih tahu pas sidang, di saat sidang itu disampaikan, tundaannya mungkin misal nih, sidang hari ini sidang pertama, penggugat dan tergugat hadir, itu proses mediasi. Tapi kalau penggugat hadir tanpa hadirnya tergugat, nah penggugat dikasih tahu tundaan sidang selanjutnya di minggu ke depan. Nah, kalau untuk penggugat itu dikasih tahu pas saat sidang. Untuk tergugat nanti akan disampaikan tundaan sidangnya melalui jurusita atau jurusita pengganti. Seperti itu. Di sini aja ya berarti yang harus direvisi ya, yang Ya, bagian ya, hadir ini. Oke. ya. Terus yang bagian mencatat itu, dia bikinnya kayak gini Om. Ini pada setiap hari kerja itu, nanti protokol sidang itu akan mendata presensi peserta sidang. Benar nggak Om kalau setiap hari nanti protokol itu bakal data presensi peserta sidang yang hadir pada saat itu? Benar Ya, ya Om? Nah, benar. lalu yang ini yang bagian kepaniteraan setiap bulannya mereka tuh membuat laporan penggunaan layanan sidang, pengguna layanan sidang, dibuat laporannya. Ya, ini Ya. biasanya yang dilakukan oleh panitra hukum, panitra muda hukum, itu mencatat laporan pengguna layanan baik sidang, informasi, dan lain sebagainya. Berarti ini bukan Itu kepaniteraan ya Om, panitera muda hukum tulisnya. kepanitraan aja nggak apa-apa, karena panitra muda hukum itu orang yang bikin laporan, tapi kalau kepanitraan itu bagian yang bikin laporan, Oh, nggak sama aja. mm-mm. Kalau yang ini dilakukan oleh protokol sidang ya Om, yang mendata presensi ini setiap hari. Ya benar. Nah, nah, itu kan yang saat ini ya Om, yang Gania gambarkan tadi. Paling tadi revisinya yang bagian ini tadi yang ya. Terus, Ya, nah Gania kan bikin eh, usulan untuk optimasi sistem antrian sidangnya yang nantinya tuh bakal dijadiin aplikasi. Nah, kalau usulan dari Gania sendiri itu seperti ini Om. Jadi nanti itu di H-1 sidang, peserta sidang itu akan menerima notifikasi pengingat. Pengingat, kemudian peserta sidangnya itu harus mengonfirmasi kehadiran sidangnya. Nah, tapi kalau semisal dia itu mengkonfirmasinya lebih dari 24 jam,
dia langsung ditolak sama hakimnya akan dijadwalkan persidangan berikutnya. Itu usulan dari Gania ya, Om, kalau misalkan lebih dari 24 jam. Kemudian nanti akan dilanjut sama panitera membuat berita acara, lalu nanti peserta sidang yang tidak konfirmasi itu akan mendapatkan jadwal jadwal yang persidangan berikutnya. Nah, kalau misalkan dia tepat waktu konfirmasinya, terus ini dia kan konfirmasi ada bisa konfirmasi hadir atau konfirmasi tidak hadir. Kalau misalkan dia hadir, maka peserta sidang itu akan mencatat konfirmasi kehadirannya di sistem nanti. Lalu Mm-mm. nanti dari sistem itu udah tahu urutannya, udah dapat urutan dari sistem. Kemudian nanti ketika datang ke kantor, protokol sidang hanya perlu verifikasi apakah datanya sesuai atau tidak. Kalau misalkan sesuai, langsung saja masuk ke ruang sidang sini. Kalau misalkan datanya tidak sesuai, verifikasinya ditolak. Kemudian kalau semisal konfirmasi peserta sidangnya itu tidak hadir pada hari sidang, maka peserta itu harus mencatat keterangan alasan tidak hadir. Jadi dia tidak cuma nulis hadir tidak hadir, tapi kalau tidak hadir ada alasannya kenapa tidak hadir. Nah, lalu diarahkan ke sini akan dijadwalkan persidangan ulang oleh hakim. Kemudian Mm. lanjut lagi ke sini ke bawah membuat berita acara oleh panitera. Kemudian jadwalnya diterima. Seperti itu Om kalau usulan dari Gania. Oke. Mungkin ada tanggapan Om atau ada yang kurang sesuai. Sebetulnya kalau untuk usulan ini sebetulnya udah bagus sih. Cuman kalau untuk mastiin usulan Kania ini bisa diterima atau enggak, itu wewenang Om kayaknya nggak bisa nggak bisa Hmm, pasti gitu. Tapi paling catatan satu, kalau pengingatnya Hamin satu lebih dari 24 jam ya, ya. ya paling itu bisa di ini lagi. Kira-kira pagi sebelum persidangan itu sampai jam 9 biasanya. Karena ke Oh, dir itu, karena kalau untuk jadwal sidang kan kita tetapkan di hari tanggal tersebut pada jam 9 gitu. mm-mm. Nah, itu paling bisa dibikin sampai jam 9 gitu, paling lambat. Ketika udah Oh, lewat dari jam 9, itu baru kita bisa uh, bikin jadwal persidangan berikutnya. Jadi oke. kita kalau dia nggak bisa hadir, nggak konfirmasi, itu biasanya kita lapor langsung ke panitera sidangnya. Yang Mm-mm. konfirmasi kehadiran cuma penggugat atau tergugat saja, seperti itu. Atau pemohon aja yang hadir. Karena Berarti ini ya Om ya. kita harus sinkronkan juga sama surat panggilan tercatatnya untuk jadwal sidang. Cuman untuk pengingat, betul kata Gania tadi pengingatnya Hamin satu ya, Hamin satu. Mm-mm. Tapi paling tenggatnya kita kasih sampai jam 9 di waktu jam persidangan dimulai gitu. Kalau Om lebih saranin seperti itu, karena di yang sekarang berjalan, itu kita kita tunggu sampai jam 9 sampai mulai sidang. Baru nanti Mm-mm. kita lapor ke panitera sama hakim yang bersidang, yang hadir dengan nggak hadir itu perkara nomor berapa aja gitu. Lebih bagus lagi kalau memang sebelum jam itu para pihaknya udah konfirmasi. Hamin satu tadi seperti kan yang sampaikan, para pihak mungkin udah konfirmasi itu lebih bagus lagi. Jadi kita kan nggak menunggu sampai jam 9 gitu. Kita udah tahu perkara ini nggak hadir gitu. Itu lebih disaranin jam 9 pada hari sidang ya Om. Ya, karena sesuai dengan jadwal ya. Karena jadwal Ya. persidangan.
di surat tercatat itu kan jam 9. Jadi Mm-mm. paling paling telat konfirmasinya sampai jam 9 waktu persidangan. Kalau yang lain-lainnya nggak ada masalah ya Om. Kalau yang lainnya udah sih, kalau menurut Om udah cocok sih. Jadi yang ini ya Om nanti dia tanyain sama dosen juga. Ya, Om. Ya, Nah, terus ini mau tahu waktu proses pengerjaannya Om. Jadi kan ini di setiap kotak-kotak ini kan aktivitasnya. Nah, jadi pengen nyatet ini tuh dilakukan berapa menit gitu. Kalau isi buku tamu itu sekitar berapa menit sampai berapa menit. Nah, nantinya tuh nanti akan dibandingkan sama usulan aplikasi yang Gania bikin, itu nanti di akhir akan dibandingkan lebih cepat yang sebelum atau lebih cepat yang sesudah. Nah, jadi Gania perlu tahu estimasi waktunya, Om. Ya. Dari yang mulai melapor ya, Om ya. dari melapor ya. Ini yang Heeh. sekarang. Iya, yang sekarang. Oke, jadi kalau yang sekarang dari jadwal yang ditetapkan itu kan para pihak kan melapor ke protokol sidang ya. Heeh. Kalau untuk realnya sekarang itu kita terima dari pagi, dari jam kantor buka itu sampai dengan perkara berjalan kita masih terima laporan pihak yang hadir. Heeh. Contohnya gini, sidang hari ini perkaranya ada 5 perkara seperti itu. Yang hadir udah 2 perkara, jadi yang tiganya belum hadir. Jadi yang 3 ini tetap kita tunggu laporannya sampai dengan perkara yang 2 berjalan itu selesai. Nah, jadi realnya seperti itu kalau sekarang. Jadi kadang gelabakannya ketika udah mulai sidang, protokol sidang kan harusnya standby itu, harusnya fokus ke persidangan. Nah, tapi ada pihak yang baru datang, protokol sidang juga harus mencatat gitu. Harus Iya. menerima pihak yang baru hadir, isi buku tamu, segala macam kan, isi data saksi. Sementara harusnya protokol sidang itu udah benar-benar jadi protokol sidang, membantu kegiatan di persidangan. Itu dari jam Jadi berapa sampai jam berapa, Om? kalau yang berjalan selama ini dari jam 8 sampai jam 9 sih. Sebetulnya bukan 8 jam sampai. sampai jam 9 itu, jam 9 kan kita mulai sidang. Heeh. Tapi kalau yang real sekarang itu lebih sampai proses sidang berjalan kita masih terima laporan dari para pihak gitu yang ingin bersidang. Sampai siang, sampai sore gitu ada nggak Om waktu itu? Oh, kadang begini ya, misal nih yang Om contohkan tadi 5 perkara sidang hari ini, yang 4 perkara udah selesai, yang satu belum lapor, Iya. itu kita laporkan dulu ke hakim sama panitera. Nah, nanti yang memutuskan itu hakimnya. Kita tunggu sampai jam berapa gitu Hmm. dikasihnya. Kalau untuk selama ini bisa sampai siang sih, sampai jam 2 tetap kita tunggu. Kalau belum ada konfirmasi kehadiran ya, Mm-mm. itu sembari paniteranya menghubungi biasanya, menghubungi pihaknya. Jadi kalau misalkan estimasi berapa berapa menit atau berapa jam gitu Om? Buat simulasi aja ini estimasinya. Kalau kalau dibikin estimasi, makanya tadi kurang kurang bisa sih karena kalau untuk realnya sekarang Mm-mm. seperti itu. Tapi kalau untuk laporan bisa kan ya bikin dari jam 8 sampai jam 9 itu 1 jam.
Ini terus Ya, 1 jam aja gitu ya Om ya, estimasi. karena jam 9 kan kita harus bersidang. Mm-mm. Nah, terus kalau yang verifikasi Om berapa? Kalau verifikasi dat peserta sidang ini nggak butuh waktu lama sih, paling Mm-mm. sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Karena Itu cuman pun ngecek aja ya Om benar apa enggak hari ini gitu. ya, Terus yang ini ya Om, kalau seingat Gania kemarin waktu wawancara ini agak lama ya Om, ya, ngisi. isi buku tamu sebetulnya ini kan kita balik lagi ke berapa perkara yang sidang ya. Mm-mm. Jadi kadang yang mengisi buku tamu yang sering keteteran itu ketika perkaranya permohonan. Soalnya ketika perkara permohonan, contoh dispensasi kawin ya, itu kalau pemohonnya ada 4, ditambah anak para pemohonnya 2, tambah saksi 2, itu pihak yang harus kita isi ada 8 orang. Mm. Itu baru satu perkara. Kalau Mm. perkara dispennya 2, berarti 16 orang. Seperti itu. Kalau untuk perkara cerai gugat atau cerai talak, itu pihaknya 1 tambah saksi cuma 3 Mm. orang. Nah, kalau untuk pengisian buku tamunya itu tergantung dengan jumlah sidangnya ada berapa banyak seperti itu. Kalau misal per perkara gitu Om, itu estimasinya berapa? Kalau untuk per perkara eh, kira-kira berapa ya? Kalau untuk perkara gugatan bisa sampai 10 menit sih. Mm. Untuk perkara permohonan bisa lebih dari itu, 20 lah kalau untuk estimasi. 10 sampai 20 ya Om. Ini terus. Ya. Tapi ini untuk ini ya estimasi ya. Heeh. Kalau untuk realnya lebih dari itu sih sebenarnya. Apalagi untuk pengguna layanannya kan mayoritas kalangan menengah ke bawah yang belum Mm. paham untuk pengisian ini aplikasi seperti itu. Itu lebih lama lagi, makanya lebih sering kita bantu untuk pengisiannya. Bisa sampai setengah jam gitu nggak Om? 30 menit mungkin. Kalau untuk perkara permohonan bisa sih, bisa sampai 30 menitan. Tapi kan kalau itu ya Om, kan dia banyak orangnya. Kalau misalkan datang ke kantor itu kan sendiri-sendiri. Atau emang mereka tuh bareng-bareng kayak gitu ya Om, datangnya. Kalau untuk perkara permohonan, contoh dispensasi kawin ya tadi, Mm-mm. itu dari pihaknya pasti satu perkara itu barengan 8 orang. Hmm. Pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, Hmm. anak para pemohon 2 orang, tambah saksi 2. Itu Hmm. jelas kan dia 8 orang serempak. Itu baru satu perkara permohonan dispen. Kalau sidang hari itu ada 2 atau 3 perkara, ya tinggal dikalikan 8 orang satu perkara seperti itu. Biasanya yang cepat itu kasus perceraian. Ya, kalau perceraian itu kan pihaknya kan cuma penggugat sama tergugat ya, cuma 2 pihak. Itu pun kalau para pihaknya hadir semua. Biasanya kalau perceraian jarang gugat dan tergugat itu hadir semua. Paling cuma penggugat aja yang hadir. Kalau misalkan dia cuman 1 orang gitu Om, estimasinya per orang misinya berapa menit? Enggak yang satu rombongan gitu, 1 orang aja. Kalau satu orang, kita ambil contoh yang lancar aja ya. Mm-mm. Kalau yang lancar, yang nggak gaptek, 2 sampai 3 menit lah. Kalau yang nggak gaptek ya.
Kalau yang ini, kalau yang Untuk nggak lancar, yang nggak lancar bisa 5 menit lebih. Karena kadang antara protokol sidang sama mereka yang isi itu sering bolak-balik tanya, ini isinya mm-mm, gimana Pak? Ini harus isinya apa? Seperti itu. Makanya kadang kalau proses sidangnya masih santai gitu, masih bisa dibantu, itu biasanya kita protokol sidang yang bantu isi buku tamunya. Nah, kalau kita yang isiin itu ya sekitar 1 sampai 2 menit pasti selesai, lebih cepat lah. ya. Terus yang selanjutnya menentukan urutan dan ruang sidang. Oh, protokol. Ini kan cuma ngasih tahu nomor urut ya Om ya, sama ruangan. Ini Ya, harusnya cepat ya Om ya. ya kalau itu ya bisa 1 sampai 2 menit sih bisa. Tapi ini masih lisan kan ya Om? Ngomongin ruangannya, urutannya. Ya kalau untuk saat ini masih lisan. Si ini juga nggak butuh waktu lama ya Om kalau masuk ke ruang sidang itu. Ya kalau masuk ruang sidang eh, ter- itu lebih tergantung kesiapan para pihaknya sih. Hmm. Para pihaknya udah nunggu di ruang tunggu itu cepat sih. Itu yang manggilnya panitera sidang Hmm. masuk ke itu panitera sidang yang manggil. Hmm. Ini dibikin estimasinya berapa menit Om? Yang masuk ruang sidang. 2 sampai 3 menit lah. 2 sampai 3 menit. Terus selanjutnya yang panitera kan ada membuat berita acara. Ya. Ini berapa lama Om? Membuat berita acara, kalau eh, realnya ya, itu selama proses sidang sih. Ya, selama Karena persidangan ya Om ya. ya, harusnya itu kan panitera membuat berita acara sidang. Itu barengan pada saat hakimnya nanya-nanya ke para pihaknya gitu. Jadi itu lebih ke berapa lama waktu sidang sih. Karena bikin berita acara itu kalau realnya itu mencatatnya pas proses sidang. Tapi karena kebanyakan eh, kalau yang sekarang kebanyakan ini cuma oret-oret aja dulu di persidangan, nanti bikin basnya di ruangan gitu. Selesai sidang, baru bikin bas, merapikan basnya. Kalau untuk mencatat di ruang sidang, cuma oret-oret catatan kecil aja gitu. Kalau estimasinya bisa 20 sampai 30 menit kayak. Hmm. Terus kalau yang hakim menjadwalkan ulang sidang ini, Kalau jadwal ulang persidangan itu kan prosesnya di persidangan ya. mm-mm. Itu nggak lama sih, karena itu masuk dalam proses sidang. Itu untuk tundaan 1 sampai 2 menit. Kalau yang jurusita memanggil ulang peserta sidang yang tidak hadir, Nah, kalau untuk sekarang, ini kan perkaranya udah ekot ya. Jadi mm-mm. panggilan tercatat itu dibantu melalui pos. Itu biasanya 7 hari, 1 minggu. Kalau surat yang relas panggilan dulu, yang jurus kita langsung memanggil,
itu minimal 3 hari sebelum persidangan itu udah disampaikan. Tapi kalau yang sekarang 1 minggu kalau nggak salah. Tapi itu estimasinya lama petugas panggil atau estimasi proses panggilannya gitu. Lama petugasnya aja sih Om yang manggil, nggak yang prosesnya Om. Kalau petugas manggil 1 hari lah ya kayaknya. Karena suratnya itu ketika udah ada tundaan sidang dari panitera diserahkan ke jurusita, ketika langsung diproses bikin surat panggilan. Nah, sekarang kan panggilannya melalui surat tercatat. Jadi suratnya itu ditaruh di tempat pengambilan surat pos gitu. Nanti orang pos yang ambil. Nanti yang kirim ke alamat sesuai dengan alamat para pihaknya itu petugas pos langsung. Hmm. Jadi ini dia cuman ngasih surat aja gitu ya Om. Ya, jadi bikin surat tundaan yang dialamatkan ke ini ke alamat yang tertera. Nanti yang eksekusi untuk pengantaran suratnya itu petugas pos. Pos. Ya, Estimasinya tulis berapa Om? kira-kira berapa lama ya itu? Karena ini memanggil ulang ya. Nah, kalau memanggil ulang ini kan lebih ke sampai dipanggil gitu. Sementara petugas panit ini jurusita atau jurusita pengganti itu cuma bikin surat aja gitu. Nanti yang manggilnya itu petugas pos. Kalau bikin suratnya berapa lama? Kalau bikin suratnya estimasi ya sekitar 20 sampai 30 menit sih jadi suratnya. Ini pokoknya nanti tuh yang paling lama itu di petugas posnya ya Om ya. Kayak Ya, yang manggil lama langsung, ya, menghantarkan suratnya. ya karena nanti dari surat dari jurusita itu diambil sama petugas pos, terus petugas pos yang eksekusi ke ini ke rumah-rumah ke alamat yang tercantum pada ini suratnya. Kalau manggil itu Om enggak ini ya, enggak dari notifikasi, selalu lewat pos. Kalau yang notifikasi itu panggilan untuk penggugat atau pemohon. Mm-mm. Kalau untuk yang melalui pos, nah itu panggilan tercatat itu untuk tergugat atau termohon. Karena yang mendaftarkan penggugat dan atau pemohon. Jadi langsung mendaftar melalui aplikasi e-code. Di situ kan dicantumin alamat email sama nomor WhatsApp. Mm-mm. Kalau untuk pelapor atau penggugat tergugat, penggugat pemohon itu langsung melalui notifikasi. Kalau panggilan tercatat itu khusus untuk tergugat, seperti itu Hmm. tergugat. Sebenarnya bagusnya bisa pakai WA juga nggak sih Om? WA dan email untuk tergugat juga sama, dia dapat notifikasi. Tapi belum bisa ya. Belum bisa, karena untuk pihak yang ini harus terdaftar dulu di aplikasi e-code-nya, Hmm. baru bisa. Karena untuk panggilan itu pasti surat tercatat kalau untuk pihak yang digugat. Kecuali nanti ketika sidang pertama, penggugat dan tergugat hadir,
disampaikan oleh hakimnya tentang aplikasi e-court atau ini elektronik gitu ya. Jadi nanti minta persetujuan. Kalau tergugatnya siap sidangnya melalui aplikasi e-court atau elektronik, nah nanti tergugat mendaftarkan aplikasi e-court juga seperti itu. Hmm, Kalau penggugat, dia udah daftar ketika dia mau daftarkan perkara hmm, seperti itu. Kalau tergugat mau sidangnya secara elektronik atau e-court, nah ketika penggugat tergugat hadir di sidang pertama, itu hakim akan menawarkan kepada tergugat, tergugat bagaimana ini penggugat kan pendaftarannya melalui aplikasi e-court atau elektronik, persidangannya elektronik. Nah, kita harus meminta persetujuan dari pihak tergugat dulu. Karena ketika pihak tergugatnya tidak menyetujui, dia bisa uh, apa namanya? Ketika perkaranya ekot, tapi yang tergugatnya nggak mau bersidang secara elektronik, nanti dia akan dibantu oleh pos bakum. Jadi dijawabnya sistem jawab menjawab persidangannya nggak melalui elektronik seperti itu. Itu istilahnya lupa Om apa namanya. kalau misalkan di aplikasi semuanya harus Eh, nerima dari. Sebentar ya, suaranya nggak masuk ada panggilan. Hmm, Coba tes. ya, tes tes. Belum juga. Hmm, tes tes. Oke, halo. Halo, tes tes. Sebentar kok suaranya kecil ya. Sebentar. Mungkin volume di sini. Ya, tes. Tes tes. Ya, udah. Hmm. Nah, kalau ini tadi kan yang dapat notifikasi cuman penggugat ya Om ya, Ya. notifikasi. Kalau misalkan di sistemnya nanti tuh semuanya dapat notifikasi itu mungkin nggak Om? Eh, Kalau untuk saat ini sih belum memungkinkan sih. Hmm. Karena pertama, kadang antara penggugat sama tergugat itu nggak ada komunikasi lagi. Hmm. Tapi Jadi kalau kita misalkan syaratnya sudah tahu email atau nomor HP dulu kayak gitu, mungkin bisa Om. Kalau dikecualikan kayak gitu, dibikin karena notifikasi seperti semua. ini ya, Kania ya. Kalau untuk persetujuan bersidang secara elektronik, itu kita harus Hmm. meminta persetujuan dulu dari pihak tergugat. Ketika pihak tergugatnya tidak menyetujui persidangan secara elektronik, Hmm. kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Kecuali kalau penggugat, karena memang dari awal sudah terdaftar secara elektronik atau ekot persidangannya. Ya, Jadi agak berarti harus tetap susah manual. gitu. Memang lebih bagusnya kalau bisa melalui notifikasi semua. Tapi kadang kita terkendala seperti itu. Pertama, kita harus minta persetujuan. Yang kedua, identitas tergugat, nomor HP ataupun email, itu udah susah kita dapatkan. Karena terkadang pihak penggugat dengan tergugat itu udah nggak komunikasi. Udah nggak Hmm. nyimpen nomor satu sama lain. Seperti itu. Terus Om yang ini, yang bagian mendata presensi peserta sidang itu, estimasinya Om?
mendata ini yang setiap hari kerja ya. Mm-mm. Oh, ini kira-kira 5 sampai 10 menit lah ya. Ini tuh dilakukannya setelah semua persidangan selesai ya, Om. Di akhir. Apa gimana? Kalau untuk kita data, selain mendata, memang kita ada laporan. Kita mendata presensi peserta ini sebelum persidangan gitu. Kita sampaikan ke Hmm. hakim sama panitranya. Nah, nanti setelah persidangan, itu kita bikin laporan juga. Laporan tentang hasil persidangan sama jadwal tundaan sih. Itu ada tambahan. Itu selesai sidang. Bikin laporan setiap selesai. Ya, setelah selesai sidang, itu biasanya kita bikin laporan, itu biasanya di grup. Misal contoh ya, sidang hari ini eh, Selasa 4 Februari 2024. Satu, Mm-mm. perkara nomor sekian, P dan T hadir misal, kegiatannya mediasi ditunda untuk laporan mediasi pada tanggal sekian-sekian itu. Terus dua, perkara nomor ini P hadir tanpa hadirnya tergugat. Nah, ditunda tanggal ini untuk panggil lagi tergugat seperti itu. Nah, itu kita laporkan setiap selesai persidangan. Mm-mm. Kalau yang lapor itu berapa menit? Sama aja sih dia, nggak terlalu lama sih. Karena kita udah mendata dari awal persidangan. Jatuhnya kayak rekap gitu ya, Om, bukan? Ya, Ngerek. kayak rekap persidangan hari itulah inti seperti itu. Jadi rekapnya kita sampaikan ke grup kepanitraan supaya diketahui panitra, jurusita, kasir perkara untuk mengeluarkan biaya kan, Mm. sama hakim-hakim. Terus yang ini kan Om, setiap bulan ya, membuat laporan pengguna layanan sidang. Nah, ini berapa Om estimasinya? Kalau ini yang buat laporan kan ini ya, cuma ini kan Panitraan. lebih estimasi aja ya. Nah, Karena estimasi kalau aja. untuk realisasinya yang buat laporan ini kan stafnya Panmut Hukum ya. Itu bisa sekitar 30 menit lah paling. Oke, estimasinya udah. Ini juga udah. Paling ubah yang ini ya Om, tadi yang mediasi. Sama yang tadi usulan yang ini, Ya, yang itu sebelum jam 9. sebelum jam 9 di jadwal persidangan. Berarti ini tadi udah ya Om, udah dikoreksi yang ini, waktunya juga udah, sama yang usulannya sudah oke, kecuali yang waktunya ini. Ya, kalau menurut Om itu. Terus ini cuman validasi aja sih Om yang ini. Paling nanti kalau udah jadi aplikasinya nanti ada pengujian, nyobain pakai aplikasinya gitu. Itu aja Om. Itu aja. Ya kalau Mm-mm. misalkan nih ada apa-apa, nggak apa-apa Japri aja. Mungkin ada yang Iya. masih kurang gitu. Terus Mm-mm. kan ya masih ada yang mau ditanyakan. Nggak apa-apa Japri aja. Tanya Om ini misal. Om gimana kalau seperti ini? Nggak apa-apa. Nanti kalau
saya bisa jawab, lagi nggak sibuk, saya balas Ya, WhatsApp. makasih banyak Om. Iya, sama-sama. Maaf ganggu waktunya malam-malam. Ya paling cuma ini ya, kebetulan, mungkin untuk tambahan ya. Kebetulan kan tahun ini ada, tapi untuk mesin sih dia, mesin antrian. Mm-mm. Kebetulan untuk tahun ini ada anggarannya untuk mesin antrian. Nah, itu mungkin nanti bisa dikoneksikan dengan aplikasinya kan. Gitu. Cuman Gani tuh cuman bikin apa ya, bikin aplikasi contoh aja gitu kan. Kalau misalkan kayak masalah digunakan nggak digunakan itu kan nanti kan agak repot ya Oke, urusannya ke atas juga ya Om ya. Kayak iya, kata iya, Om tadi wewenangnya kan bukan dari kitanya kan. iya, iya. Hmm. Oke, nggak apa-apa Jadi sih. coba mengimplementasi aja gitu. Iya, oke lah. Nah, yang penting lancar sih. Iya, semoga ya Om ya. Oke, Udah itu Om aja itu aja kalau ya Om memang ya. ada tambahan yang mau ditanya nggak apa-apa, Japri aja. Mm-mm. Oke Om.